Tanaman ini memang salah satu kategori tanaman yang mistis ya, bisa dikatakan demikian. Karena setiap kali ada orang yang meninggal dunia itu halo teman-teman radar pertanian semuanya. Pada kesempatan kali ini kita akan membagikan tutorial terkait dengan cara menanam tanaman jeringau, atau biasa juga dikenal di masyarakat sini itu dengan sebutan belingo ya Pak ya. Ya, nah jadi dengan sebutan belingo, tanaman ini memang salah satu kategori tanaman yang mistis ya, bisa dikatakan demikian. Karena setiap kali ada orang yang meninggal dunia itu kita biasanya memanfaatkan bagian mananya Pak, daunnya ini dicampur dengan bunga. Nah ini ditaruh di atas berandanya itu loh. Nah jadi lingkar itu. Nah di atas di berandanya itu dan dicampur dengan bunganya itu. Nah nanti makanya orang yang meninggal dunia itu biasanya dicampur dengan mangkadingo. Kalau di sini alasannya menanam tanaman ini itu karena dulu punya anak kecil ya Pak ya. Nah punya anak kecil, nah sering panas. Nah istilahnya bahasanya itu sawan, kena sawan. Jadi sawan itu tiba-tiba anak panas, batuk, sakit gitu kan ya. Nah itu terus dikasih dengan tanaman ini. Kalau untuk bayi biasanya kalau misalnya bayi yang kena sawan tuh diapain Pak? Diolesin seluruh tubuh. Nah diolesin. Ini berarti ditumbuk dulu baru diolesin di seluruh tubuh sama bengle. Nah dicampur dengan tanaman bengle. Nah ini kebetulan ada tanaman benglenya teman-teman. Nah ini untuk teman-teman yang pengen tahu tanaman bengle dan cara menanamnya bisa banget klik link di bawah, karena kemarin kita sudah memvideokan terkait dengan tutorial cara menanam bengle. Jadi antara tanaman bengle dan juga tanaman belingo ini menjadi satu kesatuan tanaman yang memang saling berkaitan dan sama-sama mistisnya gitu kan. Nah sama-sama dibutuhkan. Jadi banyak dipercaya masyarakat bahwa tanaman belingo ini memiliki khasiat yang berarti gitu. Nah langsung saja kita akan membagikan terkait dengan tutorial cara menanam tanaman jeringau atau cara menanam tanaman belingo agar tumbuh subur teman-teman. Nah ini kita pertama yang harus kita lakukan itu kita memilih bibitnya atau benihnya. Nah, untuk pemilihan bibit kita biasanya dari batang lah ya. Nah kalau dari daun nggak bisa ya jeringau, nggak bisa. Nah jadi kalau dari daun ini nggak bisa, kita milihnya dari batang yang ada akarnya dan udah ada kayak ininya ya. Nah ini teman-teman bisa lihat nih. Nah itu kan ada akarnya tuh. Nah akar-akar kita harus memastikan bahwa memotong tanaman jeringau ini harus ada akarnya ini. Nah ada akarnya ini biar tumbuh nih. Ini nggak dicampur dengan tanah nggak masalah, hidup masian ya. Masih hidup. Ada lembabnya juga. Nah yang penting tanahnya itu mengandung lembab gitu. Nah biasanya ini memang kalau masyarakat di sini nanamnya itu di dekat selokan coberan gitu ya. Nah jadi tumbuhnya itu bisa subur gitu. Nah kita akan menanam dan kita potong nih. Kita potong. Nah untuk benihnya kita potong. Nah pastikan kalau teman-teman menanam jeringau itu udah ada akarnya. Nah ini udah ada akarnya, ini baru teman-teman bisa memastikan ini bahwa tanaman jeringau ini bisa hidup. Nah gitu, bisa tumbuh. Kenapa kita nggak milih yang tanaman bagian potong yang besar? Karena kalau yang besar ini kemungkinan kita akan kehilangan induk dari tanaman ini. Jadi kita yang sedang aja, dan ini proses pertumbuhannya semakin kira-kira bagus teman-teman, mahal lebih bagus gitu. Nah ini tanaman jeringaunya. Nah langkah kedua, kita perlu untuk mempersiapkan lahan pertaniannya. Langsung saja kita akan mempersiapkan lahan pertaniannya teman-teman. Teman-teman bisa juga menanamnya di pot atau di bekas-bekas ember gitu. Nah kita menanamnya ini di polybag teman-teman. Bisa juga langsung di tanah langsung, asalkan itu dipastikan bahwa tanah itu mengandung air yang cukup gitu. Nah kebetulan ini kita menanamnya di polybag teman-teman. Teman-teman bisa melihat ini ada 3 polybag, yang satu kecil, sedang, dan besar gitu. Untuk menanam belingo ini kita butuh yang sedang ukurannya, karena kalau kebesaran seperti kita menanam pandan, belingo ini bukan apa ya istilahnya, tumbuhannya rindangnya tidak seperti pandan, rindang tapi nggak akan rindang seperti pandan teman-teman. Nah kalau ini kekecilan, jadi kita memilih memilih polybag yang ukurannya sedang seperti ini. Nah kita mempersiapkan media tanamnya, kita menggunakan polybag, jadi kita memilih tanah yang ukuran yang berwarna agak hitam-hitaman. Nah ini adalah dicampur dengan pupuk kandang ya Pak ya. Nah campur dengan pupuk kandang.
kita campur agar dia tidak panas ya Pak ya. Ya. Nah, agar dia tidak panas, jadi kita campur. Nah, kita masukkan sampai penuh ya itu Pak. Sebenarnya tanaman dingo ini bisa dikatakan tanaman jenis rimpang ya Pak ya. Rimpang kayak jahe gitu, jahe bisa ya, sama aja. Tapi dia nggak apa ya, nggak berbuah gitu ya. Nggak berbuah Di dalamnya itu nggak berbuah. Cuma daun yang dipetik dan dimanfaatkan gitu. Kalau di sini, tapi mungkin ada khasiat lain teman-teman yang tahu untuk batangnya gitu. Karena kalau di sini memang belum pernah memanfaatkan batangnya ya Pak ya. Cuma daun. Setelah kita rasa siap, nah kita tanam ya teman-teman. Nah, kita tanam. Nah, jadi harus tertutup semua itu Pak ya. Tertutup. Nah, teman-teman harus tutup semua gitu. Yang bagian akarnya akan tumbuh. Kira-kira kalau nunggu ini sekitar berapa minggu? Untuk berkembang. Nah, Berkembangnya minimal bisa dimanfaatkan lagi 1 bulan udah. 1 bulan udah bisa dimanfaatkan lagi ya. Cukup cepat ya teman-teman, 1 bulan. Ini nanti akan ini tumbuh ini ya, besar gitu ya. Besar. Besar. Nah. Semakin dipetik kan semakin lunas. Tumbuh lagi. Gitu. Siram air. Disiram air karena ini memang tanaman dringo ini tanaman yang membutuhkan banyak air gitu. Nah, begini teman-teman prosesnya. Nah, semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian ya teman-teman, terkait dengan teknik penanaman tanaman jeringau atau tanaman belingau yang memiliki khasiat, bahkan ini sebagai tanaman yang dianggap mistis oleh sebagian orang gitu. Semoga video kali ini bisa memberikan informasi yang berguna bagi kalian teman-teman Radar Pertanian. Jika suka jangan lupa untuk like, share, serta memberikan saran yang bisa kalian tuliskan di kolom komentar. Terima kasih ya telah menonton. Salam.